salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ketujuh kali ini kita membahas tentang topik lanjutan dari pembagian suku banyak minggu yang lalu. Akan tetapi pada topik kali ini kita membahas pembagian suku banyak yang ciri-ciri pembaginya adalah berderajat 2. Jadi jangan skip video pembelajaran Bapak sampai habis ya. Salam semangat, fraternitas, dan Dina. Baik aku, langsung saja kita ke pembahasan topik kita tentang pembagian suku banyak part yang kedua ya. Karena minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang topik ini, pembagian suku banyak, namun pembaginya ciri-cirinya masih berderajat 1. Kali ini kita mempelajari pembaginya yang ciri-cirinya adalah berderajat 2. Namun demikian perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat memahami bentuk pembagian suku banyak dengan pembagi berderajat 2 dan senantiasa kamu bersukacita atau semangat. Baik, subtopiknya di sini langsung Bapak buat bagian kedua atau bagian B. Pembagian suku banyak fungsi fx dengan pembagi berderajat 1 terlebih dahulu. Namun bentuknya anakku berbentuk ax tambah b. Minggu yang lalu koefisien x-nya di sini masih 1 ya. Di sini maksud Bapak kali ini walaupun pembaginya ciri-cirinya berderajat 1, namun koefisien x-nya di sini adalah tidak 1. Sehingga Bapak buat koefisiennya adalah secara umum koefisien x-nya adalah A ya. Bagaimanakah mencari hasil bagi dan sisa bagi jika pembagian suku banyak adalah fungsi fx dibagi oleh ax tambah b. Di sini anakku kita lihat pembaginya masih berderajat 1, namun koefisien x-nya di sini tidak 1 lagi ya. Bisa kemungkinannya koefisien x-nya 2, 3 dan sebagainya. Untuk mencari hasil bagi dan sisa baginya dapat diselesaikan dengan kedua cara ini juga, yaitu Horner atau skema, dan cara kedua susun panjang. Perhatikan terlebih dahulu contoh berikut ini. Contoh 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat kurang 6 per 2x kurang 1. Tentukanlah hasil bagi dan sisa baginya. Baik, kita selesaikan dulu cara pertama, yaitu cara Horner atau skematik ya. Perhatikan di sini nakku, bentuk yang dibagi adalah berderajat 3 yang di pembilang dan pembagi berderajat 1 yang di penyebut ya. Namun koefisien x-nya pembaginya di sini adalah koefisiennya bernilai 2 ya, atau 2. Nah, mula-mula kalau kita selesaikan dengan cara Horner terkait mencari hasil bagi dan sisa bagi, maka kita daftarkan dulu koefisien-koefisien bentuk yang dibagi mulai dari pangkat tertinggi secara berurutan. Pangkat tertingginya kan adalah pangkat 3 ya, baru pangkat 2, baru pangkat 1 ya, baru pangkat 0 dari x-nya atau konstantanya ya, atau konstantanya ya. Bapak tuliskan K. Oke, kita daftarkan koefisien masing-masing. Nilai yang di depan x pangkat 3 adalah 2, baru nilai yang di depan x kuadrat adalah 3, nilai yang depan x pangkat 1 karena di soal tidak ada x pangkat 1, berarti kita anggap nilai yang depannya atau koefisiennya adalah 0. Kemudian konstantanya adalah negatif 6, kan gitu ya. Oke, ini dia skemanya. Oke, baik ya. Di sini nakku pembaginya 2x kurang 1 ini masih dalam bentuk faktor ya. Ini kita ambil pembuat nolnya.
pembuat nolnya di sini adalah mencari nilai X-nya. Berapakah nilai X-nya kita peroleh? Jika kita substitusikan ke bentuk faktor ini 2X kurang 1 hasilnya 0, kira-kira gitu ya. Artinya pembuat 0. Berarti nilai X-nya sini adalah setengah. Kalau kita substitusikan ke 2X kurang 1, maka 2 kali X, 2 kali setengah, 1 kurang 1 terbukti 0 ya. Jadi pembuat 0 artinya anakku mencari nilai X-nya sedemikian sehingga jika kita substitusikan kembali ke bentuk pembaginya 2X kurang 1, maka hasil pembaginya adalah 0. Kemudian mula-mula kolom pertama ini kita jatuhkan aja ke bawah, berarti diperoleh 2. Kemudian kita kalikan ke samping kirinya ya. 2 kali setengah 1, ke bawah kita jumlahkan ya. 3 tambah 1 4, kali ke samping kiri kali setengah, 4 kali setengah adalah 2, jumlahkan 0 tambah 2 juga, 2 kali setengah 1, jumlahnya adalah 6 tambah 1 minus 5. Oke, akhir paling kanan ini kita sebut sisa baginya ya, sisa bagi. Kemudian hasil bagi yang mana Pak? Oke, yang ini ya, inilah hasil bagi namun bentuk koefisien-koefisiennya. Jadi inilah koefisien ya, koefisien hasil bagi yang berderajat berapa kira-kira ini? Hasil bagi adalah berderajat. Oke, bagaimana cara mencari derajat hasil bagi minggu yang lalu? Yaitu kita kurangkan derajat yang dibagi, derajat 3 dengan derajat pembagi. Ini berderajat 1, berarti pangkat 3 kurang pangkat 1 hasilnya lah pangkat 2 atau berderajat 2. Baik, jadi hasil baginya adalah, perhatikan aku, berderajat 2 ya, berarti pangkat X yang tertinggi adalah berpangkat 2. Oke, koefisiennya ambil yang ini ya, 2X kuadrat. Terus karena koefisien berikutnya adalah tidak ada tanda minus, berarti kita pandang positif ya, plus 4X pangkat, oke, pangkatnya turun 1 ya, pangkat 2 turun 1 berarti pangkat 1. Kemudian yang terakhir adalah 2 ya, positif 2X pangkat 0 gitu ya. Kemudian ini semua anakku ya, jangan dibiarkan, dibagi dengan koefisien ya, koefisien X pada pembagi ya, koefisien X pada pembaginya ya. Perhatikan koefisien berarti nilai yang di depan, koefisien X nilai yang depan X pada pembagi ya. Koefisien X pada pembagi adalah ini dia, yaitu 2, berarti dibagi 2 lah nanti ya. Berarti ini kita bagi 2, berarti 2X kuadrat tambah 4X ditambah 2X pangkat 0, ini kan setara dengan konstanta 1 ya, berarti 2 kali X pangkat 0 sama artinya 2 kali 1 ya tetap 2, dibagi dengan 2 gitu ya. Baru hasilnya diperoleh adalah, hasil baginya diperoleh adalah, kita bagikan dengan 2 anakku, berarti langsung saja 2X kuadrat bagi 2, X kuadrat tambah 4X bagi 2, 2X tambah 2 bagi 2, 1. Oke ya. Nah kesimpulannya, jadi kesimpulannya di sini hasil bagi adalah, hasil baginya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Berikutnya sisa baginya adalah, sisa bagi adalah negatif 5 tadi ya. Oke, demikian ya. Baik anakku, langsung saja kita selesaikan dengan cara kedua. Cara kedua adalah dengan cara susun panjang ya, susun panjang. Oke, dengan cara susun panjang. Bagaimanakah dengan cara susun panjang?
Oke, bentuk yang dibagi kita letakkan di dalam di dalam bagannya, yaitu 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 6 tadi ya. Sementara bentuk pembaginya adalah 2x kurang 1, kita letakkan di luar sebelah kiri ya. Nah, mula-mula kita lakukan proses pembagiannya. Cukup suku pertamanya saja kita bagikan ya. Antar suku pertamanya saja kita bagikan. 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x, berarti 2 bagi 2 1. X pangkat 3 bagi x, berarti pangkatnya kurangkan. Pangkat 3 kurang pangkat 1, berarti pangkat 2 dari x, berarti x pangkat 2. Kemudian kalikan ke bentuk pembaginya semua. Oke, x kuadrat kali 2x, 2x pangkat 3. X kuadrat kali negatif 1, negatif x kuadrat. Kemudian ke bawah kita kurangkan. Oke, 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 0 atau habis, nggak usah tuliskan. 3x kuadrat kurang minus x kuadrat, berarti minus jumpa minus menjadi positif ya. Berarti sama artinya 3x kuadrat tambah x kuadrat hasilnya adalah 4x kuadrat. Oke, baru nago minus 6. Baris kedua di sini kan tidak ada konstantanya, berarti kita pandang konstantanya adalah 0. Berarti minus 6 kurang 0 tetap minus 6, atau turunkan aja ke bawah minus 6 nya langsung ya. Nah, kemudian lakukan kembali proses pembagian, cukup suku pertamanya saja. 4x kuadrat dibagi, ini sama tandanya dibagikan ya. Positif 4x kuadrat dibagikan dengan positif 2x saja ya. Positif bagi positif hasilnya positif. 4x kuadrat bagi 2x hasilnya adalah 4 bagi 2 2. X kuadrat bagi x berarti pangkatnya kurangkan. Oke, berarti 2x hasilnya ya. Kemudian kalikan lagi 2x dengan pembaginya semua. 2x kali 2x 4x kuadrat. 2x kali minus 1 minus 2x. Kemudian ke bawah kita kurangkan. 4x kuadrat kurang 4x kuadrat 0. Di sini aku pada baris pertama ini tidak ada bentuk x ya. Berarti pandang 0. 0 kurang minus 2x. 0 kurang minus 2x hasilnya adalah positif 2x. Baru minus 6 kurang 0. Oke, tetap minus 6. Oke, masih bisa kita lakukan pembagian? Masih aku ya. Kenapa? Karena bentuk suku pertama derajatnya di sini masih berderajat 1 sama dengan pembagi berderajat 1. Saat kapankah pembagi terhenti? Pembagiannya terhenti. Pembagiannya terhenti jika derajat yang dibagi sudah lebih kecil daripada derajat pembagi. Baru dianggap itu sebagai sisa pembagiannya. Nah, lakukan lagi pembagiannya. 2x bagi 2x. Ingat ya, positif 2x dibagi positif 2x, positif bagi positif, positif 2x bagi 2x, pembagiannya sama, berarti adalah hasil baginya adalah 1. Kan gitu ya, berarti positif 1. Kemudian kalikan. Positif 1 kalikan dengan pembagi 2x kurang 1 semua. 1 kali 2x hasilnya 2x, 1 kali minus 1 hasilnya minus 1. Kurangkan ke bawah. Oke, kita kurangkan. Ini habis ya, 2x kurang 2x 0. Min 6 kurang min 1. Berarti ini sama artinya min 6 tambah 1. Kan gitu ya. Min 6 tambah 1 hasilnya adalah minus 5. Oke, minus 5 masih boleh dibagikan dengan 2x? Tidak bisa lagi aku. Kenapa? Karena bentuk yang dibagi negatif 5 ini sudah berderajat 0 ya. Lebih kecil dari bentuk pembaginya 2x berderajat 1. Berarti dianggap itu sebagai sisa. Pembagiannya terhenti. Jadi inilah kita simpulkan sebagai sisa bagi. Kan gitu ya, sisa bagi. Sementara hasil bagi yang mana? Oke, yang di atas ini ya. Ini adalah hasil baginya ya. Inilah hasil baginya. Oke. Perhatikan aku apakah sama hasil bagi dan sisa bagi dengan cara Horner sebelumnya. Oke, hasil baginya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. X kuadrat tambah 2x tambah 1 sama ya. Sisa baginya negatif 5, dengan susun panjang juga sisa baginya yang kita peroleh adalah negatif 5, sama. Oke, sebatas ini nakku. Masih bisa diikuti? Masih ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik yang baru, yaitu dengan ciri-ciri pembagiannya adalah berderajat 2. Oke ya. Ini dia. Subtopik berikutnya adalah pembagian suku banyak fx dengan
dengan pembagian suku banyak fx dengan pembaginya ciri-cirinya adalah berderajat 2 ya. Kalau berderajat 2 anakku berarti bentuknya secara umum dia seperti ini dia ya. Ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a b c ini pada soal nanti sebenarnya dia berupa angka ya, atau bilangan atau nilai. Perhatikan, jika suku banyak fungsi fx dibagi dengan pembagian berderajat 2 ini, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c, maka bagaimanakah mencari hasil dan sisa baginya? Oke, ini juga dapat kita selesaikan untuk mencari hasil dan sisa baginya dengan dua cara, baik itu dengan cara Horner maupun dengan cara susun panjang. Tapi ingat aku ya, kalau dengan cara Horner ini ada ciri-cirinya ya. Ini harus pembaginya dapat difaktorkannya, harus bentuk pembagi dapat difaktorkan ya, dapat kita faktorkan. Oke. Artinya anakku, kalau pembaginya atau yang di bawah ini tidak dapat diuraikan dalam bentuk faktor, maka untuk mencari hasil bagi dan sisa bagi tidak dapat kita selesaikan dengan cara Horner. Maka satu-satunya untuk mencari hasil dan sisa bagi dapatlah kita selesaikan dengan cara susun panjang. Tetapi kalau andai kata pembaginya yang berderajat 2 ini masih dapat kita faktorkan, kita uraikan dengan faktor perkalian, maka untuk mencari hasil maupun sisa bagi selain dengan cara susun panjang, boleh juga kita selesaikan dengan cara Horner. Baik, di sini anakku, Bapak berikan contohnya di mana anakku bentuk pembaginya berderajat 2 ini sengaja Bapak buat ya, dapat difaktorkan. Oke ya, perhatikan ini contohnya. Bentuk yang dibagi berderajat 5 dibagi dengan pembagi yang berderajat 2, tentukanlah hasil bagi dan sisa baginya. Kita jawab ya. Langsung saja kita jawab dengan cara pertama, yaitu dengan cara Horner. Mula-mula bentuk pembaginya 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 ini kita faktorkan. Bagaimanakah cara memfaktorkannya? Masih ingatkah kalian aku? Oke, Bapak ulangi di sini ya. Konsentrasi. Perhatikan di sini aku, koefisien x kuadrat pada pembagi di sinilah koefisiennya tidak 1 alias 2 ya. Jadi di sini usahakan ujung kali ujung ya, atau a kali c kan gitu ya. Bentuk umumnya tadi kan x kuadrat tambah bx tambah c ya. A-nya 2, b-nya minus 3, c-nya adalah 1 ya. Ini bentuk umum yang berderajat 2 anakku, x kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Berarti A kali C berarti 2 kali 1, 2 kali 1 tentu hasilnya tetap 2 kan gitu ya. Kita hubungkan dengan nilai B-nya. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah negatif 3 ya, bukan 3 gitu ya. Nah, mula-mula ini kita buatkan dulu anakku bentuk perkalian dalam kurungnya. Karena koefisien kuadratnya 2 berarti keluarkan 2. Kemudian perkalian 2 buah kurung seperti ini, baru letakkan di samping kiri masing-masing kurung variabel x-nya. Kan gitu ya, 2x kali x kan 2x kuadrat. Kemudian ini kita hubungkan. Cara mencarinya adalah berapa kali berapakah hasilnya, berapa kali berapakah hasilnya, positif 2. Dengan kedua bilangan yang sama juga, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3, kira-kira gitu dia ilustrasinya. Berarti kedua bilangan itu atau pasangan bilangan dimaksud adalah minus 1 dengan minus 2. Minus 1 kali minus 2 terbukti ya, positif 2. Dengan kedua bilangan sama juga, minus 1 dan min 2, kalau dijumlahkan apakah terbukti hasilnya minus 3? Terbukti ya, benar ya. Berarti pasangan bilangannya diperoleh adalah minus 1 dan minus 2. Ingat ya, minus 1 kurang 1. Udah, langsung kita bagikan dengan ini nak gue ya, dengan koefisien x kuadrat ini tadi 2 ya. Dengan 2 yang ini ya. Kemudian
Bilangan berikutnya kurang 2, negatif 2 ya, minus 2. Langsung bagikan dengan koefisien X kuadrat dari pembagi 2 tadi, ini dia. Oke ya, jadi bentuk faktornya diperoleh adalah ini dia, langsung aja kemari, Bapak turunkan ke bawah. 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan bentuk faktornya 2 kali x kurang setengah kali x kurang 2/2 kan 1 ya. Oke, kalau hasil baginya diperoleh bulat, sederhanakan aja ya. Maka inilah bentuk faktor perkalian dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Nah, di sini Nago ya. Di sini kita buat kembali bentuk pembagiannya ya, soalnya kembali ke soal, berarti sama, artinya bentuk derajat 5 tadi yaitu 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 6x tambah 7, ini dibagi dengan bentuk derajat 2 tadi, tapi kita ambil dalam bentuk faktornya ya, yaitu 2 kali dalam kurung x kurang setengah kali dalam kurung x kurang 1, sama artinya ya. Jadi yang ini kita misalkan sebagai pembagi pertamanya nanti, baru yang ini adalah sebagai pembagi yang keduanya. Oke, baik. Kita lakukan, daftarkan dulu koefisien-koefisien yang dibagi ya. Mulai dari koefisien x pangkat 5 tadi ya. Koefisien x pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, baru pangkat 0 ya, atau konstanta bilangannya ya. Koefisien x pangkat 5 Nakku adalah nilai yang depan pangkat 5 tadi. Di depan x pangkat 5 nilainya adalah 2. Kemudian koefisien x pangkat 4 adalah 3. Kan gitu ya. Baru 4, 5, 6 dan konstantanya adalah positif 7. Oke, ini dia skemanya. Oke, ke bawah tambah ya. Di sinilah bentuk faktor pertamanya atau pembagi pertamanya tadi ya. P1-nya ya. Adalah apa tadi? Perhatikan dalam kurung yang pertama tadi Nakku. Dalam kurung yang pertama adalah x kurang 1 ya. Oh, maaf ya, x kurang setengah maksud Bapak. Oke, perkalian 2-nya tadi itu kali 2 itu abaikan aja ya. Oke, dari bentuk pembagi yang pertama x kurang setengah ini kita ambil pembuat nolnya sehingga diperolehlah nilai x-nya. Pembuat nolnya di sini adalah x-nya sama dengan positif setengah, kan gitu ya. Berarti ini sama artinya gini Nakku ya. X kurang setengah pembuat nolnya, buat aja persamaannya dengan 0. Kemudian ini pindah ruas, berarti x sama dengan positif setengah, gitu ya. Dari sini diperoleh. Baik ya. Mula-mula kita jatuhkan ke bawah 2. Berikutnya ke samping kiri kita kalikan 2 kali setengah 1, ke bawah jumlahkan 4, samping kiri kalikan 2, hasil kalinya ke bawah 6, kalikan ke kiri 3, jumlahkan 8, berikutnya kalikan ke kiri 4, jumlahkan 10, kalikan ke kiri setengah 5, jumlahkan ke bawah ya 12. Ini adalah sisa ya, tetapi sisa bagian pertama karena pembaginya kan derajat 2 tadi di sini. Berikutnya kita tambahi skemanya ke bawah ya. Kita tambahi skemanya ke bawah, gitu dia ya. Saudaraku, di sini kita ambil pembagi yang kedua. Pembagi kedua berarti bentuk faktor yang kedua tadi ya. Pembagi keduanya adalah faktor kedua x kurang 1. Nah, di sini kita ambil pembuat nolnya sehingga diperoleh x-nya adalah 1. Mula-mula jatuh ke bawah. Ke samping kirinya kita kalikan juga 2 kali 1 2, ke bawah jumlahkan 4 tambah 2 6,
kalikan ke samping kiri 1, 6, jumlahkan ke bawah 12. 12 kali 1 tetap 12, jumlahkan 20, kalikan dengan 1 ke kiri 20 juga, jumlahkan ke bawah 30. Oke, tetapkan ini sebagai sisa kedua atau S2. Nah, yang ini adalah koefisien hasil baginya yang kita peroleh ya. Koefisien hasil baginya. Namun berderajat berapa kah dia? Oke, ternyata di sini aku berderajat berapa? Oke, pembaginya kan berderajat 5 tadi ya. Pembaginya berderajat 5, sementara maaf Bapak ulang, bentuk yang dibagi berderajat 5, pembagi adalah berderajat 2, berarti derajat hasil bagi yaitu tentu berderajat 3. Kan gitu ya. Oke ya, kalau hasil bagi berderajat 3, berarti pangkat tertinggi variabel X-nya adalah berpangkat 3. Berarti sudah boleh kita tuliskan hasil baginya ya. Oke, X pangkat 3 ya. Koefisiennya kita ambil dulu yang pertama, yang urutan pertama 2. Udah, baru koefisien suku kedua 6 ya. Berarti positif 6. X pangkat, oke, pangkatnya turun 1, pangkat 2. Baru berikutnya 12 positif ya. 12 X pangkat turun 1 dari 2 berarti pangkat 1. Oke, baru berikutnya 20. 20 ini aku sebagai konstantanya. Oke ya, berarti positif 20. 20 X pangkat 0 atau X pangkat 0-nya diabaikan karena X pangkat 0 ini setara dengan konstanta 1. Gitu ya. Jadi hasil baginya adalah 2X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 12X atau 12X pangkat 1 ditambah 20. Namun jangan langsung ditinggalkan, ini semua dibagikan dengan koefisien X kuadrat pembagi ya, atau koefisien suku pertama pada pembaginya tadi. Jadi koefisien atau nilai yang di depan X kuadrat pada pembaginya adalah berapa tadi Nagu? Yaitu 2 ya. Pembaginya kan bentuknya tadi adalah 2X kuadrat kurang 3X tambah 1 ya. Berarti kita tuliskan 2X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 12X pangkat 1, pangkat 1-nya kita abaikan, tambah 20 dibagi dengan koefisien X kuadrat dari pembagi adalah dibagi dengan 2. Oke, lakukan pembagiannya. Pembagiannya adalah di sini 2X pangkat 3 dibagi 2 ya, tetap X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dibagi 2, 6 bagi 2 3 ya, 3X pangkat 2 baru 12X bagi 2 ya. Berarti positif 12 bagi 2 6X tambah 20 bagi 2 ya, 10. Maka inilah hasil baginya. Sisanya bagaimana Pak? Oke, sisa baginya ada rumusnya ya. Kalau ciri-ciri pembaginya berderajat 2 seperti ini. Sisa bagi ya. Untuk mencari sisa baginya yaitu sisa kedua dikali dengan pembagi yang kedua tadi. Maaf Bapak ulang, sisa kedua dikali dengan pembagi pertamanya ditambah sisa yang pertama. Oke ya, sisa kedua berapa nilainya tadi? Sisa kedua nilainya adalah 30 ya. Dikali pembagi pertamanya, bagaimana bentuk faktornya? P1 ini pembagi pertama dalam bentuk faktor ya. Oke, kita lihat ya. Kita ulang. Pembagi pertamanya ya dalam bentuk faktor tadi ya, dalam bentuk faktor. Oke, pembaginya di sini adalah ini dia Nakku. Supaya lebih jelas. Oke, ini ya. Oke, ini dia ya.
Ini pembagi pertamanya dan inilah pembagi yang keduanya. Kan gitu ya? Oke, dalam bentuk faktor. Berarti yang kita ambil di sini adalah cukup pembagi pertama atau kurung yang pertama saja ya. 2 ini tidak ikut Nago ya. Oke, ini dia. X kurang setengah dalam kurung. Itu yang kita ambil ya. Oke, berarti X kurang setengah. Ini ya bentuk faktor pembagi pertamanya ya. Tambah sisa yang kedua, sisa kedua berapa tadi? Tambah sisa pertama maksud Bapak ya. Yaitu 12 ini dia ya. Oke. Tambah sisa pertama berarti 12. Oke, kita kalikan ke dalam kurung ini. 30 kali X, 30X, 30 kali minus setengah, hasilnya adalah minus 15, tambah 12 lagi. Oke, kita serahkan 30X. Ini berapa nilainya? Kurang 3. Maka sisa bagi diperoleh adalah 30X kurang 3. Gitu dia ya. Nah, untuk penyelesaiannya dengan cara sebagai pembuktian juga ini nanti boleh ya. Penyelesaiannya dengan cara susun panjang ini dapat kamu tunjukkan ya dengan cara susun panjang. Ini dapat kamu coba dulu ya. Coba latihan dulu ya. Oke, terkait mencari hasil bagi dan sisa baginya yang diselesaikan dengan cara kedua atau dengan cara susun panjang. Apakah sama nanti hasil bagi maupun sisa baginya? Oke ya. Jadi sisa baginya yang ini nak ya, hasilnya tadi sudah kita peroleh ya. Hasil baginya tadi ini dia ya. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 6X tambah 10. Oke. Sebagai pembuktian juga untuk mencari hasil dan sisa bagi, kamu lakukan atau kamu selesaikan dengan cara susun panjang. Baru kamu bandingkan sama atau tidak. Gitu ya. Baik Nago, kita akhiri sampai di sini dulu pembahasan topik kita.